ganteng terus. Ngejreng sih. Hai Mitra Zaman Siar, balik lagi bareng Devina nih. Hari ini kita mau talk show. By the way, hari ini BTW ya, talk show-nya itu judulnya itu sangat luar biasa. Terutama juga ada narasumbernya yang luar biasa banget nih Mitra Zaman Siar. Untuk talk show-nya sendiri, kita hari ini tuh bakal ngebahas saatnya milenial berwakaf. Wow, keren banget gak sih? It's Mitra, gak cuman judulnya aja kok yang keren, tapi narasumbernya juga super keren banget. Boleh dong, halo selamat sore untuk Bang Ali ya. Bener ini dengan Bang Ali? Ya bener. Wih. Saya panggilnya apa nih? Mbak Devin. Boleh, Mbak Devina aja. Devina. Oh. Devina aja. Devina. Betul. Wih, dari suaranya Mitra, udah pasti ketahuan kan umur berapa. Bukan umur 20, emang umur 20 Bang? Ya 20 lebih. Oh, lebih 10 atau lebih berapa nih? Oke, Bang Ali nih. Halo Bang Ali ya, kita baru ketemu hari ini ya Bang Ali. Sudah siap banget kayaknya untuk talk show hari ini ya Bang? Ya, insya Allah siap menjawab. Oke, dan baik. berdiskusi. Nah, kebetulan kan hari ini kita mau ngebahas nih ya Bang ya, tentang saatnya generasi milenial berwakaf. Wih, boleh nggak sih Bang tolong diceritakan sedikit, apalagi kan Bang Ali dilihat dari Dompet Duafa nih, yang pasti cocok banget untuk pembahasan talk show kita hari ini. Nah, kira-kira dari Bang Ali mungkin boleh langsung aja disepil sedikit atau mungkin banyak juga boleh Bang tentang generasi milenial yang harus berwakaf sekarang gitu. Ya, jadi gini, terkait dengan wakaf ya untuk Mitra El Gangga semua. Ini adalah satu diksi kata yang mungkin bisa jadi sangat terbatas gitu pengetahuan tentang wakaf. Ya kan? Apalagi kemudian terkait dengan milenial, ya kan? Karena kan kalau kita bicara wakaf itu, kalau dulu saya masih kecil-kecil dulu, wakaf itu identik dengan ibadah berbagi yang pasti secara angka itu istimewa gitu. Jadi misal nih contoh rumah gitu ya, atau tanah sekian hektar gitu, atau aset yang secara nilai itu tinggi. Nah itu yang paling banyak biasanya ya, kalau kita di kampung-kampung ataupun mungkin di kawasan kita ini orang berwakaf itu misal tanah untuk bangun masjid. Sama masjid nggak mungkin kan tanahnya 5 kali 5 kan nggak mungkin. Minimalnya itu 10 kali 10. Betul. Bisa jadi lebih banyak, lebih luas lagi, sehingga memang identik dengan sesuatu yang besar, yang hartanya itu mahal gitu. Nah, padahal dalam jumlah dan kebaikan ini kan kita juga ingin memberikan ataupun mengedukasi ataupun memberikan informasi bahwa kita yang milenial ini yang mungkin secara volume jumlah ya kan totalnya hartanya belum banyak gitu, atau masih berupaya masih mengumpulkan supaya bisa berwakaf bagaimana. Nah inilah maka kami di Dompet Duafa ingin mengajak keterlibatan semakin banyak publik termasuk milenial bersama-sama kami untuk mengembangkan yang namanya wakaf. Nah nanti bagaimana caranya? Kan tadi mahal Bang gitu kan. Nah nanti saya akan ceritakan tuh bagaimana bahkan berwakaf tapi uangnya nggak hilang. Nah itu gimana caranya? Nah itu nanti kita akan jelaskan itu bagaimana caranya. Begitu. Oke, kalau untuk katanya ada satu program baru yang memang didesain khusus dari Dompet Duafa nih Bang Ali. Nah, kira-kira programnya tuh apa sih Bang Ali? Boleh di-spill nggak nih ke Mitra Zaman Siar? Karena pasti banyak yang bertanya-tanya kan, caranya nih gimana nih untuk wakaf? Atau mungkin ada program baru yang katanya ada CWLS namanya. Nah, boleh nggak tuh Bang Ali di-spill sedikit mungkin CWLS itu program yang seperti apa dan bagaimana? Nah, itu tadi yang saya sudah kasih prolog di depan. Nah, memang bicara tentang berwakaf untuk milenial, ini kita bersama dengan stakeholder, bersama dengan para pegiat wakaf yang ada di Indonesia, itu kemudian membahas bagaimana caranya agar wakaf yang biasanya dikenal sebagai ibadah yang
paling berat ini, karena memang tadi itu berkaitan dengan aset yang mahal dan seterusnya, itu dikemas dalam skema yang simpel tetapi juga punya dampak ataupun efek kepada si yang berwakaf juga. Nah, makanya kita menyebut, dan ini adalah program yang luar biasa, disebut sebagai CWLS. Apa itu CWLS? Singkatan dari Cash Wakaf Link Suku. Nah, apa itu? Itu adalah satu instrumen yang sebenarnya kalau teman-teman Mitra El Gangga membaca ya ataupun meriset di kanal-kanal Google dan lain-lain, kita akan ketemu itu. Jadi bagian aktivitas kita yang milenial tadi mungkin harta tanah yang luas belum memiliki atau harta aset juga belum punya, tapi kita bisa berwakaf dengan apa? Dengan tergabung ataupun dengan mendukung yang namanya Cash Wakaf Link Suku. Nah, apa itu? Itu berkaitan dengan kita sebagai publik, kan di negara itu ada yang namanya suku ya. Suku itu adalah surat berharga syariah negara. Jadi negara ini dalam waktu tertentu dia melepas surat berharga. Itu mudahnya itu, simpelnya itu ya melepas surat hutang. Nah, surat itu kemudian dilepas, kemudian publik membeli tuh. Membeli artinya dia membeli investasi itu yang kemudian dana itu dipakai oleh negara untuk membangun. Baik membangun jalan-jalan strategis, membangun pelabuhan yang strategis dan lain-lain. Nah, nanti si investor yang membeli tadi itu mendapatkan return tuh, atau mendapatkan profit lah mudahnya ya, keuntungan. Betul. Nah kan, biasanya itu di 6% ataupun 6 lebih lah ya. Nah, tentu lebih tinggi juga dari deposito kan. Nah, sehingga ketika kita membeli itu kita akan mendapat profit. Nah, kalau beribadah dengan wakaf ini, kalau yang suku umum memang profit semua akan dinikmati oleh si pembeli suku tersebut, atau yang membeli ataupun yang berinvestasi tersebut. Tapi kalau CWLS ini bedanya, dia membeli suku, cuman bedanya itu profitnya sebahagian diwakafkan. Nah, artinya apa? Sebagian itu disedekahkan untuk kemudian mendukung program-program sosialnya dompet duafa. Nah, yang tentu secara manfaat juga akan banyak dinikmati oleh masyarakat, ya kan? Nah, kemudian kecerdasnya di mana? Cerdasnya adalah kita yang berwakaf, uangnya kan nggak hilang tuh pokoknya. Kan nanti setelah, misalnya contoh suku itu kan dia ada yang setahun, 2 tahun ya, atau 6 bulan dan seterusnya. Nah, itu ketika dia sudah membeli suku, nanti saat jatuh temponya sudah selesai, itu pokoknya bisa diambil lagi. Nah, jadi kita berwakaf, tapi bedanya uang pokok kita nggak hilang gitu. Karena kita berwakaf dari apa? Dari imbal hasilnya kan, dari profitnya gitu. Nah, inilah kita mengajak, dan ini banyak sekali, dan ini bisa dibeli di platform investasi manapun gitu. Dan sekarang kami sedang membuka Cash Wakaf Link Suku ini, ataupun disebut sebagai SWR, Suku Wakaf Retail namanya, 005 serinya itu. Nah, itu silakan nanti publik bisa membeli ya, baik di kanal-kanal platform ya, sebut saja misal yang sudah ramai hari ini di beberapa platform seperti Bibit ataupun Fantasi dan lain-lain. Nah, itu bisa membeli suku wakaf retail di situ. Nah, bahkan kami juga bermitra dengan bank syariah yang ada di Indonesia, sehingga publik juga mudah untuk bisa membeli suku tersebut, dan pastinya returnnya itu tidak semuanya untuk kita, tentu juga ada kemanfaatan yang basisnya wakaf. Gitu. Wow. Jadi memang benar-benar Mitra ingat lagi ya, berarti ada salah satu program yang luar biasa namanya CWLS. Namanya itu tadi Bang Ali, Cash Wakaf Link Suku. Betul. Wow. Nah, kira-kira kita lanjut lagi nanti ya, mungkin Bang Ali kebetulan ada yang mau lewat nih ya. Untuk Mitra Sejaman Siar, tetap terus pantengin talk show kita hari ini karena pembahasannya luar biasa ya, yang dimana saatnya milenial berwakaf. Nanti Devina bakal balik lagi nemenin Mitra dan juga Bang Ali di sini, jadi tetap stay tune di talk show kita. Panteng terus ngejeng sih.
di sini ya. Tadi kita udah membahas sedikit ya soal program baru nih dari Dompet Duafa ya. Namanya CWLS ya, Cash Wakaf Link Suku. Wow, keren banget ya. Tadi juga udah dijelasin sama Bang Ali ya bahwa program ini tuh benar-benar sangat mendukung generasi milenial ya Bang Ali ya. Oke deh, kalau kayak gitu nih, Devina ada satu pertanyaan kembali nih untuk Bang Ali nih. Kira-kira kalau dilihat zaman sekarang ya Bang Ali, yang dimana digitalisasi itu luas, terus juga modernisasi juga diambil dari luar negeri itu banyak banget. Nah biasanya tuh minat wakaf di Indonesia itu sendiri kan berkurang ya kalau kita lihat ya, dan masih terpatri sama 3M, wakaf kepada makam, masjid dan juga madrasah. Nah kira-kira nih dari Bang Ali sendiri selaku dari Dompet Duafa ini ada nggak sih cara-cara gitu untuk membangun minat dari masyarakat Indonesia itu sendiri? Apalagi ada program baru nih di Dompet Duafa kan ya Bang ya, namanya CWLS, Cash Wakaf Link Suku. Nah kira-kira gimana nih menurut Bang Ali? Ya tadi memang kalau bicara wakaf ini kan ini adalah satu instrumen sosial ya, satu instrumen sedekah yang secara volume tuh memang paling kecil dibandingkan dengan jenis-jenis sedekah yang ada lah dalam konteks agama Islam misalkan. Misal contoh, kalau zakat itu sudah sangat baik secara jumlah, Indonesia juga luar biasa capaiannya itu. Akumulatif secara nasional, baik lembaga-lembaga zakat masyarakat plus Basnas ya, badan zakatnya negara itu sudah mengumpulkan tuh hampir 100 triliun. Jadi udah bagus gitu. Ya cukup signifikan. Nah di wakaf, nah ini memang masih challenging. Kalau tadi kan zakat, sedekah banyak lagi. Kalau sedekah kayak infak itu udah banyak. Kayak misalnya bantuan untuk makan, sembako tuh banyak sekali. Nah betul. Wakaf ini memang yang masih perlu diliterasi, masih perlu diedukasi ya kan. Karena tadi karena wakaf selalu berkaitan dengan aset-aset, apalagi 3M tadi kan, masjid, kemudian makan, kemudian madrasah. Padahal wakaf itu kalau kita refer ataupun melihat sejarah itu justru penopang ekonomi gitu, produktif gitu. Makanya pendekatan wakaf ini bagi kami di Dompet Duafa itu selain mendukung sosial, tapi juga secara porsi itu harus banyak secara dukungan itu ke aspek-aspek produktif. Kenapa? Karena wakaf ini dari sejak zaman dahulu ya, contoh kalau yang paling viral tuh misal hotelnya Utsman bin Affan tuh yang ada di Madinah, itu kan dari wakaf. Bagaimana wakaf kemudian menjadi bisnis publik yang secara manfaat juga banyak. Atau juga ada wakaf kita, si pemberi wakaf kita dari Aceh namanya Habib Buga, itu juga mewakafkan tanah di dekat Ka'bah itu, kemudian Ka'bah ada perluasan sehingga tanah wakaf tadi diruslah ya kan, sehingga ada keuntungan besar dari pembangunan hotel di sana. Dan sehingga dalam bab itu seluruh jamaah haji dari Aceh itu akan mendapat yang namanya manfaat wakaf berupa uang uang saku lah ya kepada jamaah-jamaah dari Aceh. Kenapa? Karena si wakifnya mensyaratkan itu. Jadi enaknya wakaf tuh begitu, dia bisa memberikan harta itu diproduktifkan, hasilnya itu kemudian dinikmati oleh masyarakat luas. Makanya wakaf ini salah satu kekuatan besar ya. Dia ini didekati dengan bisnis, tetapi bedanya tidak memperkaya owner gitu. Dia ownernya itu siapa? Ownernya ya kembali kepada masyarakat. Karena wakaf itu secara fikih ketika sudah berwakaf maka harta itu milik Allah kan, langsung milik Allah, dan dia harus dijaga keabadiannya. Maka harus dijaga keabadian itu apa? Dia tidak boleh berkurang, tidak boleh dijual, tidak boleh hilang dan lain-lain. Tapi dia harus ditumbuhkan. Artinya apa? Harus diproduktifkan. Nah, saat produktif tentu ada profit, ada keuntungan. Nah, keuntungannya ini kalau bisnis ownership dia akan memberikan keuntungan bagi owner kan. Itu bagus juga karena membuka lapangan kerja. Nah kalau wakaf selain membuka lapangan kerja juga kemudian memberikan dividen keuntungan bagi masyarakat. Makanya kayak kami hari ini di Dompet Duafa, wakaf kita udah semakin luas, Mbak Devina. Mulai dari rumah sakit, kita punya 7 jaringan rumah sakit Dompet Duafa dari wakaf. Kemudian kita juga hari ini
ada sekolah mulai dari tingkat SD, SMA sampai perguruan tinggi. Kita punya kampus, kita punya sekolah ada 3 titik, ya kan? Dan itu semuanya dari wakaf. Yang ketiga, kita juga punya aktivitas wakaf di sektor ekonomi real. Seperti apa? Seperti kebun buah-buahan, kemudian juga produksi peternakan dan lain-lain. Nah, kemudian yang keempat, kita juga hari ini mengoperasikan wakaf itu di sektor keuangan dalam bentuk apa? Tadi yang kita bahas di awal, ada dalam bentuk suku, ada dalam bentuk reksadana, ada dalam bentuk saham dan lain-lain. Tentu ini semua dalam upaya mengembangkan dana wakaf itu. Nah, makanya berbeda tuh wakaf dengan zakat. Kalau zakat, orang ngasih uang, uangnya dipakai langsung untuk program. Nah, kalau wakaf, orang memberikan harta, baik uang maupun aset. Aset ini nggak langsung diserahkan kepada masyarakat. Aset ini dikelola dulu. Kelola, ada untungnya, baru nanti itulah yang diserahkan kepada masyarakat. Sehingga hartanya ini abadi. Jadi kalau istilah internasional itu disebut sebagai dana abadi ataupun endowment fund. Nah, makanya ini salah satu beyondnya wakaf ya, ataupun salah satu tingginya level wakaf itu gitu. Nah, mudah-mudahan dengan hal ini Mitra El Gangga nih bisa lebih aware nih tentang wakaf. Dan enaknya lagi wakaf ini pahalanya itu sampai kiamat. Itu bedanya tuh. Jadi berjalan terus ya, Bang. Terus. Kalau zakat nih serahin, oke, secara wajib udah selesai, pahala udah dapat insya Allah. Tapi begitu nilai zakatnya selesai setahun sudah selesai. Tapi kalau wakaf, ketika aset itu masih bermanfaat, maka itu akan terus mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Makanya Utsman itu meskipun sudah wafat hari ini, secara aset tumbuh terus. Bahkan ada rekening atas nama Utsman bin Affan. Padahal sudah wafat, dia sudah lama sekali sejabat dulu zaman khalifah ya, zaman sahabat Nabi. Nah, tapi masih berkembang tuh hartanya. Nah, inilah salah satu keunggulan wakaf gitu Mbak Devina. Wow, pasti Mitra Zaman Siar juga lebih aware tentang wakaf ya atas penjelasan Bang Ali tadi. Nah, pasti dari Mitra banyak banget yang bertanya. Tadi kan udah dijelasin ya sama Bang Ali tentang tentang wakaf itu seperti apa. Terus juga ada program dari Dompet Duafa yang namanya CWLS. Nah, kira-kira nih Bang Ali nih, pasti Mitra juga mempertanyakan hal caranya itu gimana sih Bang Ali gitu. Kalau misalkan kita nih Mitra mau berwakaf gitu, apalagi ke Dompet Duafa. Nah, kira-kira gimana nih Bang Ali? Nah, apalagi nih ya kalau segmennya hari ini teknologi yang sudah berkembang. Kalau dalam konteks wakaf aset, memang ini adalah satu peristiwa hukum yang sangat penting dan detail ya. Ini saya ngomong dua poin dulu Mbak Devina. Wakaf kan ada dua tuh. Ada yang dalam bentuk aset bergerak, ada dalam bentuk aset tidak bergerak. Kalau aset tidak bergerak itu ya tadi kayak rumah, tanah, ataupun mungkin gedung atau apartemen atau macam-macam. Nah, kalau dia berwakaf aset begini, yang sifatnya aset tetap, itu ada prasyarat yang harus dilengkapi, terutama legalitas. Kemudian setelah itu kepemilikannya memang penuh dimiliki oleh si orang yang berwakaf. Kemudian setelah berwakaf itu harus disaksikan oleh yang namanya PPIW. Apa itu? Pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Jadi ini kalau kayak Mbak Devina beli rumah, itu ada namanya pejabat notaris kan, yang mencatat bahwasanya ada peristiwa jual beli kan begitu. Nah, sama wakaf itu ketika mengalihkan aset itu ada yang mencatat namanya PPIW, itu KUA. Nah, ini sama kalau nanti Mbak Devina mau ijab kabul ke KUA. Nah, itu sama itu. Betul. Dia melakukan ikrar, akad yang menyatakan bahwasanya ini harta saya ini sudah diserahkan kepada nazir. Nazir itu kami Dompet Duafa yang mengelola. Nah, kalau ini mekanismenya memang harus offline. Jadi orang ketika mau berwakaf tanah, rumah ataupun berwakaf tadi itu macam-macam yang sifatnya aset, itu harus datang ke Dompet Duafa, kemudian mengisi form, kemudian kami analisa, kita cek legalitasnya. Ketika clear kita akan berikrar. Nah, yang kedua ada namanya wakaf bergerak. Kalau ini yang basisnya itu harta aset ataupun harta benda wakaf, misalkan kayak uang atau saham. Misalnya kita punya saham nih, atau yang basisnya itu
dia non aset fix ataupun non aset tetap. Nah, ini hari ini sudah mulai mudah karena sudah banyak teknologi yang membantu. Di Dompet Duafa sendiri untuk berwakaf bisa melalui DD Apps. Ada namanya, nanti tinggal download DD Apps. Di situ nanti ada menu program wakaf, bisa dipilih isunya, ada membangun sumur, ada membangun sekolah pedalaman, ada merenovasi masjid pelosok, dan juga produktif lainnya. Atau bisa juga transfer, itu paling mudah. Kalau transfer rekeningnya bisa di googling saja, itu sudah terpapar rekening kami secara terbuka. Nah, kalau yang basisnya saham juga bisa. Misal nih Mbak Devina punya saham di BSI, atau punya saham di Telkomsel, atau punya saham yang memang terdaftar di lingkup syariah, itu juga bisa. Saya nggak mau wakaf uang, saya punya saham nih di Unilever, ya udah saya wakafin saham saya, itu juga bisa. Nah itu nanti melalui akun Dompet Duafa di sekuritas yang kami miliki. Jadi ada 2 sekuritas. Jadi hari ini sudah semakin mudah. Bahkan tadi dengan skema membeli CWLS juga bagian dari wakaf. Jadi sangat multi channel ataupun multi kanal ya, ada banyak cara begitu yang bisa dilakukan hari ini untuk berwakaf. Bahkan nilainya nggak harus besar. Maka kita membuat tagline untuk milenial itu berwakaf semudah membeli kopi gitu. Wow, berarti berapa aja ya Bang ya? Bisa. Widih. Oke, tadi kan Bang Ali udah ngejelasin ya kalau misalkan cara berwakaf melalui Dompet Duafa itu bisa melalui DD Apps. Itu DD Apps atau tulisannya bagaimana ini Bang? Mungkin dari mitra ada yang ada yang mau bertanya-tanya gitu. DD biasa, D sama D, atau ada kata lain di samping belakang di bagian D-nya mungkin? Iya. DD Apps itu maksudnya Dompet Duafa Apps. Oh, ya. Dompet. Buat mitra nih yang mau penasaran ya, langsung aja mungkin dicek ya apps-nya ya. Namanya DD Apps Dompet Duafa Apps. Ya, atau bisa juga melalui transfer ya Bang ya. Betul. Oke, nah untuk Instagramnya sendiri ada atau tidak Bang dari Dompet Duafa? Instagram kami namanya Dompet Duafa ORG. ORG. Ya. Dan di situ juga kita akan publish secara, kalau itu secara kelembagaan. Kalau yang memang ingin spill lagi lebih tentang wakaf, ada namanya Tabung Wakaf Indonesia, ataupun di sosmed itu Tabung Wakaf. Nah nanti kalau Tabung Wakaf itu ada bagian dari khusus wakaf Dompet Duafa. Nah kalau mau spesifik, kalau yang tadi Dompet Duafa ORG ini memang nasional, isunya itu seluruh asli Dompet Duafa. Baik zakat di situ, infak di situ, termasuk isu-isu kemanusiaan. Nah kalau yang spesifik wakaf bisa di Tabung Wakaf Dompet Duafa. Oke Bang Ali, jadi buat mitra nih yang pengen ada niat untuk berwakaf bisa langsung aja cek ya Dompet Duafa Apps ya, atau DD Apps, atau bisa transfer langsung ke nomor rekening yang di share di sosial media juga ya Bang ya. Dompet Duafa, oke. Tapi tahan dulu nih Bang Ali karena kita mau lanjut tapi nanti. Oke, buat mitra Jaman Siar, pokoknya terus pantengin Devina sama Bang Ali ya di talk show bersama Dompet Duafa dengan tema saatnya milenial berwakaf. Tetap stay tune bareng Devina dan juga Bang Ali ya mitra. Panteng terus. Ngejreng sih. Di sini dan juga narasumber kita yang luar biasa ada Bang Ali. Wow. Oke deh mitra Jaman Siar, kita masih menjawab pertanyaan-pertanyaan ya dari Devina sendiri ya, yang masih banyak pertanyaan tentang talk show kita hari ini dengan tema saatnya milenial berwakaf. Wow. Terus juga buat mitra yang mau bertanya bisa langsung aja ke WhatsApp kita ya di 0811186003 ya mitra Jaman Siar ya. Mumpung Bang Alinya masih di sini, dia belum pulang ya Bang ya. Oke deh Bang. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nih, langsung disosor pertanyaan aja ya. Siap Bang Ali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Devina dan juga mitra? Ya, siap. Oke, baik. Nah, tadi kan kita udah ngebahas sedikit nih Bang ya tentang cara cara kita untuk berwakaf, yaitu bisa melalui Dompet Duafa Apps atau bisa transfer langsung ke rekening Dompet Duafa yang tersedia di sosial medianya ya. Tadi namanya Dompet Duafa ORG. Iya. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bang Ali nih masih berkaitan erat ya dengan program CWLS dan juga wakaf ya. Kalau misalkan menurut Bang Ali nih selaku perwakilan dari Dompet Duafa gitu, kira-kira apa sih Bang yang menjadi tantangan gitu dalam mengembangkan wakaf di Indonesia itu sendiri? Kan
Devina lihat dan juga Mitra lihat, Bang Ali ini punya pengalaman yang luar biasa gitu di dunia perwakafan. Ya. Nah, tantangannya sebagaimana yang juga tadi saya sudah sampaikan di awal sedikit ya, itu adalah perihal literasi ya. Jadi memang bagaimana pengetahuan ataupun persepsi tentang wakaf itu yang secara publik itu memang masih terus perlu disampaikan. Apalagi bicara wakaf ini kan sebenarnya kalau dalam konteks berbagi ini kan sudah masuk di kebutuhan tersier lah, ataupun kebutuhan tuh yang nggak primer gitu. Karena kalau primernya ya zakat. Karena kalau zakat itu kan kewajiban. Dia bahasanya kalau zakat itu lo ketika udah punya penghasilan, lo nyampe nisab wajib. Nggak peduli itu gitu. Tapi kalau wakaf ini sifatnya tuh kesukarelaan, filantropi lah kalau bahasa kerennya ya secara internasional itu. Nah, oleh sebab itu ini yang menyebabkan sehingga tidak begitu kuat di basis literasi ataupun pengetahuannya. Nah, yang kedua adalah yang jadi tantangan juga adalah mengembangkan asetnya. Jadi terkadang nazir, artinya lembaga kayak kami ya, kayak Dompet Duafa ataupun lembaga yang mengelola wakaf itu kadang-kadang juga tidak dengan baik menjawab ekspektasinya si orang yang berwakaf. Contoh nih, sudah wakaf tanah gitu ya, tapi setelah lama diterima nggak ada progres gitu. Misalnya wakafnya nih untuk dibangunkan pesantren misal, sudah 5 tahun nggak bangun-bangun pesantrennya. Perlu itu dipertanyakan itu juga menjadi tantangan gitu, sehingga akhirnya masyarakat yang tadinya itu menaruh harapan jadi wah udahlah kecewa ya Bang, gitu, udah nggak usah wakaf gitu. Nah itu juga tantangan kedua, makanya aspeknya dua. Pertama adalah kita memperbanyak literasi, memperbanyak edukasi, dan yang kedua adalah di sisi nazirnya harus bisa menunjukkan portofolio ataupun bisa menunjukkan pembuktian program yang memang bisa disaksikan ataupun dilihat secara langsung oleh si wakif dan juga oleh masyarakat. Nah maka kami di Dompet Duafa alhamdulillah nih dengan El Gangga ya, kita El Gangga semua dengan beberapa media-media ya bersama rekan saya nih Bang Bani ini terus mensyiarkan kepada masyarakat tentang laporan kami lah kepada masyarakat tentang pengelolaan wakaf yang telah dilakukan oleh Dompet Duafa. Supaya apa? Supaya memang trust itu muncul. Ketika sudah percaya orang lihat programnya, insya Allah tantangan tadi itu perlahan mudah-mudahan bisa kita atasi. Nah ini kira-kira Mbak Devina dalam konteks tantangan ya mengelola wakaf yang saat ini ada di Indonesia gitu. Oh wow, berarti lumayan banyak ya Bang Ali. Melihat juga sekarang dunia digital juga udah luas banget ya, yang dimana masyarakat ataupun mitra bisa mengakses apapun lewat sosial media. Nah kira-kira nih Bang Ali, kalau misalkan ada mitra sejaman siar di daerah Bekasi atau luar Bekasi gitu kan, atau se-Indonesia gitu pengen berwakaf melalui Dompet Duafa, kan tadi kan caranya udah dijelaskan ya oleh Bang Ali, ada melalui aplikasi ataupun transfer. Nah kira-kira ada cara lain gak nih buat mitra di daerah Bekasi atau luar Bekasi yang mau berwakaf bangunan atau hartanya di Dompet Duafa? Ya, yang tadi saya sampaikan itu adalah kanal yang sangat friendly dengan milenial ya, yang betul. Mungkin secara teknologi udah paham. Dan bagaimana untuk masyarakat atau mungkin juga ada sih yang milenial juga ada, dia itu tetap ingin offline juga ada Mbak Devina. Dia ingin ada rasa yang lebih kuat ya dengan akad chemistry-nya. Iya, dengan berikat secara langsung itu juga ada. Nah, maka yang kami lakukan adalah pertama memang kami juga memiliki cabang di nasional ini di 25 provinsi lebih kurang. Dan itu yang cabang 25 sisanya itu ada jaringan. Namanya ada kemitraan Dompet Duafa. Nah, kemitraan ini juga banyak. Nah, yang pertama, kalau masyarakat ingin melakukan wakaf dengan skema yang tadi itu, yang saya katakan konservatif ya, ataupun mungkin saya katakan yang tradisional umum, yang biasa, itu yang paling mudah pertama tetap menghubungi call center itu paling mudah dulu. Pertama call center Dompet Duafa supaya apa? Supaya nanti kita bisa melihat dulu minimal data-data awal untuk terus kami tindak lanjuti dalam aktivitas wakafnya
ataupun niat wakaf daripada si wakif tadi, si orang yang ingin wakaf tadi. Misal contoh, kalau ada di luar Bekasi ingin berwakaf tapi nggak mau melalui yang tadi itu, ya udah nggak apa-apa, telepon dulu call center kami. Itu bisa juga dicari di googling ya. Kalau secara umum nanti bisa saya bacakan di sesi akhir. Yang pasti kontak bisa WhatsApp. Kalau WhatsApp kayaknya sekarang udah bisa lah ya semua ya. Bisa WA atau bisa telepon. Nah nanti setelah itu kita akan data di awal. Setelah itu nanti kita akan tindak lanjuti. Kalau dia kawasannya misal di luar Jawa Barat, misal di Jawa Tengah, ya kita akan memutus dompet duafa yang di Jawa Tengah. Kalau dia misalkan posisinya ada di Sulawesi, kita akan mengutus cabang yang ada di Sulawesi. Misal di Makassar atau mungkin di Sulbar ya, di Kendari dan lain-lain. Nah itu kita udah punya jaringan lah insya Allah. Nah sehingga nanti bisa diajak secara komunikasi dan secara langsung nanti bisa berdiskusi. Dan ketika nanti memang niatnya dimudahkan, kita akan datangi itu. Kalau dia mau berwakaf tanah, itu bisa didatangi ataupun bisa kita hadiri sehingga publik bisa mudah. Nah call centernya itu bisa menghubungi di 0804 ya 104.000. Jadi 0804 104.000. Nah ini untuk call center. Sementara untuk WhatsApp juga bisa melalui 08 111 5 444 88 atau 08 11 15 44 488. Nah, atau juga bisa melalui email customer care ataupun customer care dompetduafa.org. Nah itu yang bisa diakses ya oleh masyarakat semua, sehingga nanti ketika ingin berwakaf dulu boleh melalui WhatsApp, melalui email atau nelpon dulu atau SMS. Nah itu juga bisa, sehingga nanti kita akan tindak lanjuti. Oh gitu. Wow, berarti benar-benar banyak banget ya caranya ya untuk berwakaf melalui dompet duafa ini ya Bang Ali ya. Bisa melalui WhatsApp atau call center atau juga email. Wow, berarti ya emang modernisasinya ini lumayan besar juga ya di dompet duafa. Nah buat mitra Zaman Siar juga nih yang mau atau punya keinginan untuk mewakafkan ya sebagian hartanya, bisa langsung aja hubungin WhatsApp di dompet duafa ya di 0804 104.000 ya Bang Ali. Oke. Nah untuk pertanyaan selanjutnya nih sebelum kita lanjut ke talk show berikutnya nih Bang Ali, ada satu pertanyaan lagi nih dari mitra Zaman Siar. Nah boleh Devina bacain ya Bang Ali ya. Oke. Yang pertama nih ada dari Bunda Dinda namanya di Pondok Ungu Permai. Nah kata Bunda Dinda nih Bang Ali mau bertanya. Tadi kan di dompet duafa itu kan ada program CWLS ya, Cash Wakaf Link Suku. Nah Bunda Dinda ini bertanya nih Bang Ali, kalau misalkan mau berwakaf melalui program di dompet duafa itu apakah harus syaratnya itu minimal itu umur berapa sih Bang Ali? Dan juga apakah persyaratannya itu harus punya KTP dulu atau punya SIM atau punya surat nikah atau bagaimana? Nah gimana tuh Bang Ali? Iya, baik. Nah kalau untuk berwakaf dalam niat wakaf yang sifatnya umum itu nggak ada batasan harus punya KTP dan lain-lain. Contoh misalnya mau berwakaf cash, ya itu bebas saja. Misal Mbak Devina mau wakaf untuk pembangunan pesantrennya dompet duafa yang ada di Sukabumi. Nah kita lagi bangun pesantren di Lido. Nah itu bisa langsung cash, itu mah nggak perlu KTP, nggak perlu apapun, nanti langsung didata di sistem kami, nanti akan mendapat bukti wakaf. Kalau dia nilainya di atas 1 juta akan dapat sertifikat wakaf. Jadi sertifikat wakaf itu adalah sebagai bukti bahwasanya ada harta kita yang kita wakafkan itu di aset yang abadi, yang itu akan menjadi pahala kita nanti sampai kiamat tiba kan begitu. Nah tapi kalau yang memang produk yang spesifik, kayak misalnya produknya kayak bentuk bangunan gitu gimana no Bang Ali? Nah, kalau itu bisa langsung nggak apa-apa. Itu konteksnya itu tidak serumit yang berkaitan dengan produk khusus ya. Kalau tadi misalnya ini CWLS, nah itu memang khusus produknya. Kenapa? Karena CWLS ini mirip kayak kita buka rekening bank. Kira-kira mudahnya begitu ya. Dia tuh ada administrasi, ada data diri, ada NIK gitu-gitulah. Nah sebenarnya
itu yang menyebabkan memang ada beberapa hal yang harus dilengkapi. Nah, karena suku ini adalah instrumen yang memang secara lingkup itu sudah ada perikatan secara orang yang sudah cakap gitu. Maksud cakap itu dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan dokumen-dokumen kependudukan. Jadi kalau misalkan mau memang CLS, ya itu harus kayak kita membuka bank lah. Dia harus ada data diri dan lain-lain gitu. Nah, tapi kalau untuk tadi yang wakaf langsung itu mah bebas. Ketika dia niat, yang penting hartanya itu memang milik pribadi ataupun harta itu memang halal ya. Jadi bukan harta yang harta milik tetangga ya Bang. Gitu. Karena betul. itu kan nggak boleh. Nah kalau gitu insya Allah akan mudah gitu. Jadi nggak ada syarat usia sih. Jadi ya bisa siapa aja. Betul gitu. Banget. Jadi buat mitra nih yang mau berwakaf nih nggak dibatasin umurnya berapa atau udah punya KTP atau belum ya. Yang penting mah dari niatnya ya Bang Ali. Oke deh Bang Ali, nanti kita bakal lanjut lagi ngobrol-ngobrol, ditahan dulu ya. Ini masih ada beberapa pertanyaan dari Mitra Zaman Siar. Buat Mitra Zaman Siar jangan lupa pantengin talk show kita karena Devina masih akan bertalk show dengan Dompet Duafa, yaitu programnya ada Bang Ali. Jadi tetap stay tune di talk show Saatnya Milenial Berwakaf. Panteng terus ngejreng sih. Dompet Duafa bareng narsum kita yang luar biasa, ada Bang Ali di sini. Akademi Mitra Zaman Siar ini berhubung kita masih penjawab ya pertanyaan dari Mitra Zaman Siar yang sudah bertanya di WhatsApp kita di 0811186003. Jadi langsung aja kita akan membacakan pertanyaan selanjutnya. Tapi sebelum itu nih, Devina mau mastiin lagi nih Bang Ali pertanyaan Mitra yang tadi tentang syarat yang harus kita punya untuk berwakaf. Berarti nggak harus punya KTP ya Bang Ali? Untuk yang produk-produk umum ataupun yang non produk perbankan ya, yang kayak tadi suku ataupun deposito itu bisa. Kalau memang misalkan harus ingin berwakaf tapi dengan sistem yang buka rekening itu berarti harus menyiapkan seperti KTP. Biasanya kalau nyiapin berkas itu selain KTP apa ada lagi nih Bang Ali? Sebenarnya begini, sebenarnya kan wakaf ini kan bisa dengan produk apapun ya. Kalau yang basisnya itu program-program umum itu nggak perlu ribet itu, tinggal transfer atau datang ke kantor cash atau mungkin bayar di gerai di mall yang kita miliki. Itu juga bisa, kita punya gerai ataupun counter wakaf yang kita miliki itu juga bisa langsung. Tapi kalau dia ingin berwakaf dengan instrumen ataupun dengan produk yang sudah spesifik, nah itu tadi saya sampaikan, dia akan mengikuti prasyarat yang ditetapkan oleh si kerjasama kita gitu. Karena kalau suku itu kan mengikuti prosedurnya negara. Kalau dia berwakaf dengan deposito maka dia mengikuti prosedurnya bank. Nah itu aja sih yang membedakan, sehingga memang tergantung daripada skema wakaf yang akan diikuti oleh si donatur. Oke, berarti dibagikan lagi berdasarkan skema yang ingin diwakafkan ya Bang Ali ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bang Ali, ini dari Mitra Zaman Siar nih di daerah Jati Bening, namanya Neng Fani nih Bang Ali. Katanya mau bertanya nih sama talk show Dompet Duafa hari ini. Kalau misalkan tadi kan dijelasin nih tentang persyaratan kita kalau misalkan mau berwakaf yang sistemnya buka rekening. Nah kalau Neng Fani ini mau bertanya nih Bang Ali, kira-kira nominal untuk berwakaf itu kalau mau bentuk uang itu ada nominal minimalnya nggak sih, atau dibebaskan kepada donatur? Ya, untuk nominal sendiri tidak ada batas ambang batas ataupun minimalnya itu, jadi bebas saja. Makanya nih kita di Dompet Duafa juga sedang memperkuat gerakan 1 juta wakif. Namanya itu gerakan 1 juta orang berwakaf. Nah, maka ini urusannya tidak harus memiliki jumlah harta yang banyak ya. Bahkan dengan 10.000 udah bisa berwakaf. Makanya kalau di teknologi kita yang di DD Apps ya, ataupun melalui akun kita di web ataupun di kanal-kanal digital Dompet Duafa, itu pilihannya itu mulai dari 10.000 itu ada, 15.000 bisa. Misalnya contoh patungan wakaf untuk membangun sumur di daerah kekeringan itu bisa. Jadi nanti masing-masing 10.000, 15.000 digabungin sehingga menjadi satu sumur. Nah otomatis wakaf sumur ini dipersembahkan oleh, anggaplah
100 milenial itu bisa. Wow. Nah makanya bisa jumlahnya tuh nggak harus jumlah yang tertentu. Jadi berapapun itu bisa. Jadi memang wakaf itu seperti itu. Makanya kalau saya hari ini saat sudah mengetahui wakaf lebih dalam, kalau hitung-hitungan transaksional ya, itu lebih enak itu kalau sedekah tuh ya wakaf. Kenapa? Karena dia sama-sama kecil, tapi bedanya dia manfaatnya tuh panjang, luar biasa banget ya, Bang. gitu. Ya abadi gitu. Kalau misalkan nih kita bersedekah ya boleh, dan itu juga baik. Misal sedekah untuk makanan, ya sudah begitu dimakan, makanan selesai, pahalanya selesai. Ini kalau hitung-hitungan secara ini ya, tapi ini secara logisnya ya. Ya. Logis ini bahasa saya saja nih. Mitra Gangga juga nggak usah mendikotomi, tapi maksud saya menyampaikan kalau bayangan saya itu. Jadi kalau dengan 10.000 kan dia sama-sama 10.000 kan bedanya manfaatnya tuh lama gitu. Karena untuk bangunan aset yang secara ekonomi, secara keabadian itu dijaga. Nah itu bedanya kalau wakaf. Makanya kalau wakaf ini sebenarnya adalah kecerdasan kita dalam berbagi gitu. Nah makanya jumlahnya tidak ditentukan. Oke, nah kira-kira dari pengalaman Bang Ali selama ini nih di Dompet Duafa ya, membantu para milenial untuk berwakaf, kira-kira ada nggak sih Bang Ali pernah mengalami kesulitan gitu dari kendala yang dialami Bang Ali pada saat membantu milenial dalam berwakaf? Kayak misalkan milenialnya tuh sering bertanya, nggak ngerti sama sekali caranya, jadi mesti dijelasin lagi dari awal. Nah kira-kira kesulitan apa yang pernah Bang Ali temuin pada saat membantu donatur ya, seorang milenial yang ingin berwakaf di Dompet Duafa? Ya, kalau yang basisnya adalah tantangan kita ya menjelaskan. Kalau dalam lembaga kami, syukurnya alhamdulillah dalam milenial kita itu pertama saya apresiasi karena milenial kita itu pertama juga cepat mengerti ya. Jadi kalau mau bertanya itu lebih ke aspek kritisnya program malahan. Jadi kalau di aspek teknis, alhamdulillah sampai hari ini tuh jarang yang bertanya. Nah, karena pendekatan milenial ini kan anak-anak yang logis ya, artinya personal yang kritis begitu, dan terpapar oleh informasi yang luas di sosial media, terutama di gadgetnya lah. Nah sehingga akhirnya justru tantangannya tuh kalau yang kami hadapi itu justru di programnya ini untuk apa gitu. Dia lebih ke sana arahnya. Nah apa yang kita harus menjelaskan akhirnya. Jadi misalnya nih, Dompet Duafa ini berwakaf, iya untuk apa? Untuk contoh nih, misal untuk masjid pelosok gitu kan. Terus ditanya, emang di sana kenapa harus dibantu? Yang kedua, apakah di sana masyarakatnya benar-benar nggak ada masjid yang lain? Ya banyak tuh hal-hal yang itu harus membuat kita harus menjelaskan. Nah justru di situ tuh yang menjadi menarik ya, karena akhirnya kita bisa banyak menyampaikan ataupun mengeksplor daripada hal yang ingin diketahui oleh si wakif, si calon orang yang berwakaf. Jadi poinnya di situ justru Mbak Devina. Wow, oke, berarti memang para milenial tuh kebanyakan ada yang sudah mengerti ya caranya ya Bang Ali ya, justru ya malah mereka yang mengkritisi programnya ya. Waduh, luar biasa. Oke nih Bang Ali, untuk pertanyaan terakhir nih ada dari Mitra Zaman Siar juga nih di daerah Jaka Sampurna. Widih, mantep ya. Nih katanya, Assalamualaikum Bang Ali, mau bertanya nih soal wakaf melalui Dompet Duafa. Nah kira-kira kalau misalkan promosi tentang wakaf itu sendiri sukanya di sosial media hanya Instagram atau ada sosial media lain? Boleh dong di-spill Bang Ali katanya. Iya. Untuk sosial media kita juga ada di kanal TikTok. Wow. Dompet Duafa ORG ya. Kalau di situ memang karena TikTok itu adalah ruang yang lebih simpel gitu. Itu lebih banyak memang sajian-sajian kreativitas yang sesuai dengan segmennya lah ya. Nah, itu juga bisa diakses di sana. Tapi kalau mau lebih dalam, memang ya harus mau tidak mau mengakses kanal informasi yang kita miliki. Ada websitenya, Bang Ali? Ada websitenya dompetduafa.org. Oh. Nah, nanti bisa juga di sana didalami. Bahkan di sana juga bisa mendownload sendiri laporan-laporan kerja Dompet Duafa. Wow. Nah, juga bisa dilihat secara langsung bangunan kah, kemudian dokumentasi kita, video dan lain-lain. Di kanal YouTube juga ada, DDTV namanya. Itu juga bisa melihat ataupun
memvalidasi ya program yang telah dilakukan oleh Dompet Duafa. Wow, berarti sosial medianya juga udah banyak banget ya Bang Ali. Ada Instagram, TikTok, YouTube, dan bahkan punya website yang nanti kalau misalkan Mitra Sejaman Share berwakaf nih bisa lihat secara langsung kegiatan yang udah dijalaninnya itu sendiri ya Bang Ali. Ya. Wow, oke deh Bang Ali. Tadi kan kita habis talk show nih mengenai saatnya milenial berwakaf. Ini mantep ya, bareng talk show Dompet Duafa juga. Nah, kira-kira dari Bang Ali nih ada kata-kata penutup gak untuk talk show kita hari ini? Sekalian untuk mempromosikan kembali nih sosial medianya nih dari Baik. Dompet Duafa. Ada satu istilah yang pernah ulama sampaikan bahwa siapakah orang yang paling beruntung? Orang yang paling beruntung adalah orang yang sudah tutup usianya tetapi masih mengalir pahalanya. Nah, mengalir pahalanya ini ada 3 menurut hadis Nabi. Pertama adalah ilmu yang bermanfaat, kemudian anak yang soleh, dan yang ketiga adalah sedekah jariah ataupun wakaf. Nah, kalau kita bisa memenuhi 3-tiganya, alhamdulillah. Tapi setidaknya mulai hari ini, terutama para kalangan yang masih berjuang ya, para milenial, Gen Z dan lain-lain, setidaknya kalau kita mungkin belum menikah, belum punya anak, ya udah kita mau ilmu bermanfaat, kita ilmunya masih terbatas. Nah, ya udah salah satu bagian ikhtiar kita untuk supaya pahala terus mengalir ya ini dengan berwakaf. Nah, mudah-mudahan dengan kemudahan hari ini teknologi, kemudian juga kami juga menjadi partner ya, siap menjadi partner untuk menjadi jembatan kebaikan bagi seluruh mitra El Ganda. Wow, boleh di-spill ulang Bang Ali untuk sosial medianya sekali lagi untuk mitra yang nanti kepo-kepo nih atau penasaran mau berwakaf di Dompet Duafa nih Bang Ali. Baik, untuk Instagram bisa di Dompet Duafa ORG, bisa dilihat di sana juga terpapar nomor informasi dan lain-lain. Bisa DM juga bisa, karena kita akan fast respon. Yang kedua, kita bisa melalui web dompetduafa.org, itu juga bisa dilihat aktivitasnya, juga bisa di tracking call centernya, WhatsAppnya. Yang ketiga juga ada TikTok dompetduafa.org sebagai kanal komunikasi kita yang basisnya kreatif. Kemudian juga ada juga YouTube DDTV, itu juga akan menampilkan, menyajikan seluruh kegiatan ataupun titipan daripada donatur yang telah kami sampaikan kepada penerima manfaat. Nah, itu semua bisa diakses dimanapun. Bahkan kalau ingin berkunjung ke kantor juga bisa. Wah, di mana tuh Bang? Kalau untuk head office-nya ada di Jalan Warung Jati Barat, tepatnya di Jati Padang, Pasar Minggu ya, Jakarta Selatan. Bisa cek aja Dompet Duafa, nanti akan kelihatan di sana alamatnya. Di Maps juga ada ya Bang? Di Maps juga ada, gitu. Kalau di tiap provinsi ya silakan saja, bisa dicek di Dompet Duafa provinsi masing-masing. Wow, berarti itu lewat sosial medianya juga lengkap per provinsi ya Bang Ali? Ada. Wow, keren banget ya buat mitra Sejaman Siar nih yang punya keinginan untuk berwakaf nih. Dompet Duafa sangat membuka ya kegiatan atau keinginan mitra yang mau berwakaf. Karena ini juga ada aplikasinya, keren banget ya Bang Ali ya. Di DD Apps ya namanya, Dompet Duafa aplikasi. Wow, keren banget ya. Oke deh, terima kasih Bang Ali ya sudah menyempatkan waktunya untuk hadir hari ini menemani Devina ya di talk show bersama Dompet Duafa dengan tema saatnya milenial berwakaf ya. Buat Bang Ali sehat-sehat ya, hati-hati ya Bang pulangnya ya, kayaknya macet sih Bang di bawah. Jadi tetap semangat ya Bang, setiap hari mah Bekasi udah pasti macet ya mitra Sejaman Share ya. Oke deh Bang Ali, mungkin ada kata penutup lagi atau mungkin sudah selesai untuk hari ini? Mungkin cukup. Oke, baik, terima kasih ya sekali lagi untuk Bang Ali. Dan untuk mitra yang sudah bertanya nih, ada Neng Dinda ya, Neng Pani juga terima kasih sudah bertanya ya. Mungkin abis ini mau berkeinginan untuk berwakaf bisa langsung aja ya cek di sosial media Dompet Duafa. Oke deh mitra Sejaman Siar, Devina mohon pamit undur diri pada kegiatan talk show kali ini. Jangan lupa ya mitra, abis ini kita masih ada gelaran nyongsong sampai jam 7 malam pas impas nanti. Dan bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.